Halo, solusioner semuanya. Kita lanjutkan sharing kami tentang time management ya. Jadi ini adalah video kedua. Kalau teman-teman belum lihat video yang pertama, coba lihat dulu video yang pertama ya. Ada di sini, di atas sini. Teman-teman bisa bisa klik dulu, dilihat. Nah, kalau sudah lihat yang pertama, nah sekarang ke sini. Di topik yang kedua ini saya akan share tentang urgent versus important ya. Jadi ini adalah mungkin yang selalu dibicarakan oleh orang-orang dalam leadership training, dalam uh, mengembangkan mendevelop self development. Ini kita harus bisa memetakan ini ya. Saya akan ulang lagi materi ini, mungkin teman-teman belum banyak yang mengetahui atau ingin tahu lebih dalam. Jadi dikenal istilah namanya ada metric urgent versus important ya. Kita akan bedakan dulu ya. Urgent itu apa? Urgent itu adalah yang mendesak. Kemudian important itu adalah sesuatu yang dikatakan penting. Yang mendesak apakah selalu penting? Belum tentu, tapi harus diselesaikan dulu karena ini mendesak, ya kan? Kemudian kalau penting, apakah mendesak? Belum tentu juga, ya. Karena dilihat kalau kita ngomong penting atau tidak, dilihat dari sebetulnya adalah kualitinya, ya, kualiti dari sebuah pekerjaan itu bobotnya seperti apa. Nah, kalau kita ngomong urgent itu sebetulnya kaitannya dengan waktu, ya, harus segera, tidak boleh ditunda lagi. Nah, kadang sesuatu yang sebelumnya itu tidak urgent, ya, tiba-tiba suatu saat bisa menjadi urgent. Ini time manajemennya di sini harus diperhatikan. Contohnya adalah kalau teman-teman punya deadline tanggal 20 bulan ini ya. Kemudian tugas ini sudah diberikan sejak tanggal 1. Nah, saat tanggal 1, tanggal 2 ini masih belum urgent untuk diselesaikan. Nah, tetapi kalau teman-teman tidak menyelesaikan ya, sampai dengan tanggal 19, H-1 yang terjadi adalah wah ini yang akan menjadi sangat urgent. Dan ini salah. Ini tidak boleh dilakukan karena jadinya SKS-an. Kayak waktu kuliah semalam, sistem kebut semalam gitu ya. Besoknya dikumpulkan. Hasilnya tidak akan optimal. Pasti akan ada miss 1 2, akan ada sesuatu yang meleset apa. Nah, ini. Jadi bisa terjadi pergeseran. Nah, kalau tentang penting atau tidaknya important ini contohnya saya berikan ilustrasi, ini ada pekerjaan ya. Kemudian diberikan pekerjaan ke kita, kemudian ini ternyata yang paling gampang, yang paling umum di Indonesia ini penting ini ya, karena akan terkait dengan tender misalkan. Nah, sedangkan sebetulnya tendernya tuh maju tendernya, deadline proposal tendernya masih 1 bulan lagi. Tapi ini penting untuk segera dikerjakan. Sorry, penting untuk dikerjakan, bukan segera ya. Penting untuk dikerjakan terkait dengan ini masa depan. Kalau ini fail, ini nanti perusahaan akan tidak mendapatkan order atau perusahaan akan rugi, akan menyebabkan masalah. Ini penting untuk dikerjakan dan lebih-lebih dikerjakan dengan baik dan benar. Nah, itu perbedaannya, urgent dan important, ya. Dan kalau kita ngomong metrik ya, biasanya nih ada metrik urgency versus importancy. Jadi di sini kita lihat yang di X-nya ya, mendatarnya ini adalah kuadran 1, Q1, di sini adalah sesuatu yang urgent. Sedangkan yang Q number 2 itu adalah sesuatu yang tidak urgent. Di sini ya. Kemudian di Y-nya kita punya tingkat importantnya ya. Di sini yang tidak, di sini yang important. Ya. Kemudian
Saya membaginya ini dari salah satu teori juga. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kita mesti bisa memilah, memetakan sebuah pekerjaan itu. Kalau kita ngomong time management, manajemen waktu, manajemen pekerjaan ini masuk dalam kuadran yang mana? Ya, kalau itu masuk dalam kuadran 1, di mana itu kadarnya itu adalah penting dan mendesak, ya segera dilakukan. Harus langsung dilakukan, tidak boleh ditunda lagi. Karena kalau ditunda nanti akan menjadi masalah. Ya. Nah, kemudian di Q2 kita punya jenis-jenis pekerjaan yang itu important, penting, tetapi tidak mendesak. Contohnya kayak tadi yang saya ceritakan. Ya, yang tender tadi, jadi itu penting, harus dikerjakan, tapi sebetulnya tidak harus hari itu. Kita bisa cicil. Fase 1 kita buat apanya dulu, fase 2, fase 3. Nah, sampai nanti mendekati deadline-nya, kita sudah bisa finalisasi. Itu contohnya. Nah, kemudian di kuadran yang ketiga, kita punya pekerjaan ini yang sifatnya adalah not important, tidak penting, tetapi mendesak untuk segera dilakukan. Nah, di kuadran 3 ini kita biasanya kita bisa, kalau kita leader ya, kita bisa lakukan delegasi supaya kita tidak terperangkap dalam time management tadi, tidak terperangkap dalam waktu tadi, waktu kita habis untuk menyelesaikan pekerjaan yang wah ini nggak penting tapi bikin susah, kita harus segera dilakukan ya. Nih Q3. Nah, Q4 ini adalah sifat-sifat pekerjaan atau kegiatan yang sudah tidak penting dan tidak urgent. Nah, ini seharusnya kita tidak perlu lakukan. Harus kita skip saja. Nah, kita lihat contoh-contohnya apa. Ya, tadi saya jelaskan bahwa Q1 itu need to be dealt immediately. Segera langsung dikerjakan. Ya, contohnya adalah krisis, kemudian ada kita sedang menghadapi isu ini bisa jadi komplain customer, kalau mungkin teman-teman di frontliner di CS ya kan, ini penting dan mendesak karena ini hubungannya nanti efeknya panjang. Nah, deadline ini bisa terjadi pergeseran yang tadinya belum deadline tiba-tiba menjadi deadline karena tidak dikerjakan. Nah, kemudian meeting. Nah, meeting mungkin bisa nggak penting juga, tapi kalau sudah jam jadwalnya ini bisa masuk menjadi sesuatu yang urgent, ya. Kemudian yang di kuadran 2 kita harus mengatur ya pekerjaan ini untuk bisa direncanakan. Contohnya tadi, kalau kita tidak membuat step-stepnya tadi untuk fase-fasenya untuk membuat tender tadi, ya kita H-1 jadi SKS itu jadi kacau semua ya. Jadi pekerjaan di kuadran 2 ini sebetulnya bisa kita rencanakan, bisa kita buatkan timeline-nya dengan baik. Nah, preparation, planning, prevention, relation building, personal development ini pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak urgent, tapi penting untuk kita lakukan ya. Kita perlu melakukan personal development, tapi tidak harus hari ini ya. Dan juga tidak bisa kita ngomong sudah kapan-kapan, itu nggak bisa. Setidaknya kita schedulekan, oke, kita 1 bulan bekerja, mungkin kita akan punya jadwal nanti di minggu ketiga untuk kita melakukan training, misalkan seperti itu. Nah, itu sudah kita jadwalkan, sehingga kita bisa atur pekerjaannya di week 1, week 2-nya kita rapikan semua, week 3 at the end, Friday misalkan kita akan self development, kita akan tim development, kita mau training, mau apa, itu bisa dilakukan. Nah, itu kita planning kan, need to be planned. Kemudian relation building juga, kita mau ketemu dengan si A, si B, dijadwalkan. Jangan tidak dijadwalkan dan tiba-tiba itu yaitu hanya akan membuat kita menjadi tidak bisa mengerjakan ini ya. Berikutnya Q3 itu yang seharusnya kita manage dengan baik ya. Kita menghindari yang namanya interruption. Kemudian email ini juga, kalau kita ngomong email sebetulnya kita akan terperangkap dengan menerima
ribuan email atau ratusan email per hari. Saya pernah dapat ada satu klien kami, itu dia punya pertanyaan simple. Gimana caranya supaya saya tidak menerima email ratusan setiap hari? Karena saya tidak punya waktu untuk mengerjakan yang lain. Nah, ini menarik, ya kan? Sedangkan isi email itu tidak semuanya penting. Nah, dengan bercampurnya tadi 100 email tadi menyebabkan yang email yang penting menjadi terlewatkan. Nah, itu mesti di manage, ya. Kemudian kita juga bisa mendelegasikan. Contohnya kalau dalam case email ini, misalkan teman-teman solusioner itu mempunyai jabatan atau posisi yang cukup tinggi sehingga semua itu email CC ke teman-teman. Nah, coba diatur aja. Jadi CC-nya selain ke teman-teman ke siapa? Nah, siapa ini yang sebetulnya tugasnya adalah untuk mengerjakan itu. Nah, ini adalah salah satu konsep delegasinya. Ya, tidak semua harus dihandle sendiri. Kita bisa delegasikan mana yang itu sebetulnya bukan porsi pekerjaannya dari kita. Ya, kita punya tim, kita bisa atur strateginya seperti apa. Itu kuadran 3, Q3. Nah, di Q4 kita punya tipe kegiatan atau sebetulnya bukan pekerjaannya atau aktivitas, lebih tepatnya aktivitas yang ini harus kita avoid. Kita tidak perlu mengerjakan ini atau melakukan ini, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Itu kuncinya. Nah, contohnya adalah phone call. Kita bolak-balik telepon, ini wasting time dan belum tentu itu juga produktif. Ada phone call yang produktif, ada phone call yang tidak produktif, ya. Kemudian menggosip, misalkan nonton TV. Nah, nonton TV berita sometime perlu, main game perlu refreshing juga, tapi tidak selalu ya. Tantangannya sekarang di masa pandemi ini 2020 awal sampai sekarang kita masih pandemi, banyak orang yang WFH, ada yang sebagian produktivitasnya meningkat, ada yang produktivitasnya menurun karena di rumah kadang yang tadinya di kantor tidak bisa nonton TV, di rumah sambil WFH sambil nonton TV. Wah, TV-nya menarik nih, nggak selesai-selesai pekerjaannya. Nah, itu adalah pekerjaan atau aktivitas yang perlu kita dump, ya, perlu kita kurangi, kita avoid. Oke, jadi ada 4 kuadran yang perlu diperhatikan dari sisi, kita lihat dari sisi urgensi dan importansinya tadi. Oke, nah sekarang saya, kalau teman-teman ikuti dari awal, nah bisa nih, saya punya kuis kecil, teman-teman boleh coba tuliskan di komentar. Kira-kira pekerjaan teman-teman apa sih yang masuk dalam kuadran 1, 2, 3, 4 tadi, banyak mananya, coba dievaluasi ya, supaya ini bisa menjadi self remind untuk self development juga. Oh iya, kita evaluasi nih. Ternyata selama ini saya ini nggak produktif gara-gara saya punya banyak pekerjaan yang di kuadran 4 tadi. Ternyata seperti itu. Nah, coba teman-teman boleh tuliskan, nanti boleh diskusi dengan kami ya, tuliskan di kolom komentar. Saya akan coba share lagi, nanti akan jawab di video kami selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya solusioner, terima kasih sudah menyaksikan video yang kedua ini di series Time Management dari Solusi Indonesia. Saya Dani, tim konsultan dari Solusi Indonesia, akan lanjut di video berikutnya. Teman-teman boleh bantu like, kemudian subscribe jangan lupa, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang mungkin masih mempunyai kesulitan dalam memanage waktu. Oke, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat dan sukses selalu.